kepolisian, Pak ya. Udah Pak, dia wajar marah. Pak, enggak, saya emosi Pak. Ini kenapa? Sabar saya jelasin Pak ya. Saya jelasin buat Bapak. Hari ini orang tua kami itu menderita di tanah kami Pak. Adik-adik saya itu harus naik ke hutan Pak. Mereka masih kecil. Bapak punya hati di mana? Kalau dia marah itu wajar Pak. Oke. Ini Bapak udah lihat ya? Ini kabel kan? Ya. Terus ini Bapak udah lihat? Ini udah dibentang. Ya. Nah, ini lihat nih Pak ya. Udah dibentang. Ini datanya real A1 ini Pak. Ya, masyarakat nginep untuk harus memalang hal-hal seperti ini. Lihat, masyarakat kami dihadapkan dengan pihak kepolisian ini Pak ya. Lihat ini Pak ya, ini masyarakat kami dihadapkan dengan pihak kepolisian Pak ya. Udah Pak, dia wajar marah. Pak, enggak, saya emosi Pak. Ini kenapa? Sabar saya jelasin Pak ya. Saya jelasin buat Bapak. Pertama kita ketemu di sini sama ibu ini, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau tanah itu masyarakat menolak ataupun bersengketa, itu tidak ada perusahaan yang beroperasi di atas. Dan kami ketemu dengan Pak Safei juga. Kami menjelaskan kepada Pak Safei bahwasanya masyarakat sudah mengirim nota keberatan Pak ya. Dan masyarakat sudah menolak. Sebelum helikopter tidak bawa kami ini Pak. Kami kemarin ketemu. Terus pernyataan dari Pak Safei mengatakan bahwasanya kalau masyarakat sudah menolak, masyarakat sudah mengirim nota keberatan, maka tidak ada aktivitas di atas itu. Dan Pak Safei mengatakan bahwa sebenarnya pihak perusahaan dan SKK Migas harus duduk adat dengan masyarakat. Dari awal itu masyarakat, pihak perusahaan duduk adat dengan masyarakat, belum menjelaskan kepada masyarakat. Tapi hari ini apa? Perusahaan telah beroperasi kan, menanamkan bom. Otomatis hari ini saya marah Pak. Penjelasan dari Pak Safei seperti apa? Penjelasan dari ibu ini juga seperti apa? Awal-awal saya ketemu di situ saya sabar Pak. Tapi helikopter terbang di atas langit kami dan dia turun ke bom Pak ya. Bom di atas tanah kami Pak. Saya tanya Bapak di posisi kami Bapak rasanya apa? Kebutuhan kami di sana di air Pak. Kami takut ekosistem kami mati Pak. Ini kan kami menduga kalian sudah melakukan suap menyuap dengan pihak perusahaan. Penjelasannya awal dari awal itu beda Pak. Kami sudah ketemu 3 kali di sini. Sama ibu ini juga ibu yang mengatakan bahwasanya kalau tanah itu masih masyarakat menolak atau bersengketa, itu tidak ada perusahaan yang beroperasi. Hari ini kenapa perusahaan bisa beroperasi? Itu yang kami tanyakan di sini ya. Sampai saya, bapak-bapak semua jadi saksi ya. Sampai bom itu diledakkan, ya, apa yang terjadi dalam diri Bapak? Saya berjanji, ya, sampai bom dinamik itu diledakkan, itu Bapak nanti Bapak lihat apa yang terjadi kepada kalian bertiga. Ya, saya tidak bermain Pak, saya mau hibahkan diri saya kepada tanah saya dan masyarakat saya. Sampai bom itu meledak, menghancurkan struktur tanah dan melakukan efek samping kepada tumbuhan-tumbuhan saya. Bapak kalian yang saya akan ketemu di mana saya melakukan segala cara. Kalian bertanggung jawab ya. Karena kalian sudah menipu kita. Awal-awal kan ibu yang bilang tuh. Ya. Ibu yang bilang duduk di sini nih. Ibu duduk di sini. Ibu saya tanyakan, kenapa perusahaan bisa operasi? Kata ibu, sebenarnya kalau perusahaan beroperasi itu harus semua duduk pihak perusahaan, pihak SK Migas turun evaluasi dulu dengan masyarakat, ataupun tanah itu bersengketa, ataupun masyarakat sudah mengirim nota keberatan, maka perusahaan tidak boleh beroperasi. Itu yang saya dengar dari mulut ibu sendiri, ya, dan juga dari Pak Safei kemarin. Kata Pak Safei itu tidak ada bukti Pak, kita ada hasil rekamannya.
Fei, kalau memang masyarakat keberatan, apapun terjadi perusahaan itu tidak boleh beroperasi. Tapi hari ini lihat Pak, lihat ini Pak, lihat ini apa? Lihat ini perusahaan beroperasi. Ya. Ya, ayo, cukup. Jadi harus ketegasan Bu ya. Cukup aja. Saya berikan ultimatum kepada bapak-bapak semua. Sudah, ayo. Ya, tolong hentikan itu perusahaan. Cabut izinnya Pak. Karena masyarakat sudah tidak mau lagi. Bahkan dari pihak perusahaan mengirim orang-orang tertentu di sana untuk mengintervensi masyarakat di sana. Sudah, Ya. sudah, ayo, cukup. Saya tidak main-main loh. Kalian bertanggung jawab ya. Aji stop. Sampai bom itu diledak, saya akan datang aksi di sini dan saya bakar diri saya di sini. Cacat mulut saya ini. Kita orang Maluku tidak takut mati Pak. Sudah. Pak, saya kemana sih? Ya. Pak, kami itu marah. Kami orang Maluku itu paling hargai orang Pak. Ya. Hari ini orang tua kami itu menderita di tanah kami Pak. Adik-adik saya itu harus naik ke hutan Pak. Mereka masih kecil. Pak punya hati di mana? Kalau dia marah itu wajar Pak. Jadi hari ini kami mohon Pak. Saya sudah bilangkan ke Bapak 2 PT Kares dan Citizen saya tidak mampu untuk menghidupkan kami. Sudahlah Pak, jangan membuat penipuan terhadap masyarakat kami. Jadi kalau hari ini kemudian saudara saya memberontak Pak, itu bagian dari keresahan kami karena itu tanah kami yang hidup di situ. Yang buat kami datang ke Jakarta itu karena tanah kami itu, kami hidup di situ Pak. Sehingga begini Pak, saya mohon Bapak, ini sudah ke-9 kali adik saya itu Pak, dia sampai tidak skripsi. Kami kawal masalah ini Pak. Orang tua kami juga susah di sana. Kami sayang untuk membeli toa yang kami hari ini jalankan itu kami patungan. Kami susah-susah untuk membeli toa itu Pak. Tapi hari ini Pak, coba Bapak jadi kami. Sehingga saya mohon Pak, demi orang tua kami yang menderita hari ini di hutan-hutan hujan-hujan. Sehingga kami mohon Pak, dari kami pergi nanti meninggalkan tempat ini, tolong polisi itu diintervensi untuk keluar. Dari situ kami bukan teroris Pak. Kami juga ada harga diri Pak. Sehingga itu saja ya, karena kami juga mau pergi ke KPK ya Pak. Kami mohon maaf jika memang akhirnya kami harus mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, apa itu haknya kalian. Tapi kami memohon Pak, tolong perhatikan kami juga. Kami punya hak untuk hidup dan menentukan sikap dan nasib kami di Republik ini Pak. Ya, jadi coba kami akan kami evaluasi. Kalau memang dalam masukan seperti itu akan kami evaluasi. Ya Pak, saya kira SK kami ke situ berpengaruh penting di sana. Ya, yang memberikan semua itu ke SK ke PT Balap Energi itu dari di sini Pak. Yang menjadi kesalahan kami hari ini, kami ketemu dengan Bapak dan Ibu ini dan Pak Syafiq itu penjelasannya detail dan kami sepakati itu. Tapi setelah dari itu, perusahaan beroperasi dan helikopter terbang untuk dia turunkan kabel dan bom di sana. Itu yang membuat kami sakit Pak. Ya, waktu kita bertemu itu kan yang hasil pembahasan kita waktu di kafe itu udah kami bahas dengan dalam. Apa yang menjadi keberatan daripada teman-teman tadi sudah kami sampaikan. Berarti kalau misalnya ini ada terjadi lagi, berarti kami lepas kontrol. Ini akan kami evaluasi lagi. Lepas kontrol dalam Maksudnya di luar pengetahuan kami. Iya, berarti kurang aja kan Ya, itu harus kami evaluasi lagi. Iya, ini Karena konkretnya. kami waktu itu sudah melakukan rapat dengan Balak. Langsung setelah selesai dari kita ketemu itu, kami panggil Balak. Kami minta informasi seperti apa yang mereka lakukan. Ya, itu memang mereka sengaja Pak. Artinya kalau ini berarti ada kegiatan lagi, berarti itu di luar sepengetahuan kami. Makanya nanti setelah ini saya akan menginformasi ke Pak Sapedi, nanti akan saya sampaikan Pak Sebaik seperti apa. Balam akan kami coba evaluasi, akan kami panggil kembali. Oke Pak, sementara harus Bapak tekankan di sana untuk aktivitas itu harus dihentikan. Ya,
Ya, nanti kami untuk sampaikan. pengeboman itu harus dihentikan. Dan Bapak juga harus tegaskan kepada Balam. Balam hari ini dia membayar orang, kami menduga dia membayar orang untuk mengintervensi masyarakat. Ya, agar masyarakat itu satu dengan satu bisa berkelahi. Itu Pak yang sekarang Balam lakukan. Nah, pertanyaan saya kemarin masukan saya kemarin itu kenapa perusahaan ini bisa beroperasi sementara kata dari ibu ini dan Pak Syafi'i sudah jelas. Nah, di situ kami menduga bahwa bisa jadi kalian sudah melakukan suap menyuap dengan pihak perusahaan, sehingga perusahaan hari ini bisa beroperasi. Saya pikir pertemuan saya kemarin sama ibu, sama Pak Syafi'i, sama teman-teman kemarin, itu saya pikir perusahaan itu tidak boleh beroperasi. Karena masyarakat sudah mengirim nota keberatan, itu sudah dikirim dan sudah sampai kepada Pak Syafi'i. Kenapa perusahaan bisa beroperasi? Masyarakat di hutan tiba-tiba helikopter berbunyi, dia turunkan kabel dan dinamit. Bapak, pada tahun 2005 itu ada perusahaan yang masuk untuk mengeksplorasi, dan hasilnya sekarang itu ratusan ribu pohon pala dan cengkeh itu mati. Itu tanaman masyarakat. 2005-2006 itu ada seismik juga. Mereka meledakkan bom, struktur tanah bom itu racun dari bom itu menghancurkan struktur tanah, sehingga hasil petani dari masyarakat itu sekitar ribuan pohon pala dan cengkeh yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kami itu mati kering semua. Maka itu kami belajar dari pengalaman itu, Pak, sehingga hari ini kami menolak mati-matian. 45 meter bom itu ditaruh di dalam tanah, Pak. 28. Itu kalau diledakkan satu titik itu menghancurkan struktur tanah dan itu mengganggu buat tanaman-tanaman kami. Mohon maaf ya Ibu ya, setiap manusia itu baik, cuma dia berubah karena keadaan. Kemarin itu saya baik, saya sabar. Kenapa saya harus berubah seperti ini? Karena sesuai dengan omongan-omongan Bapak dan Ibu. Karena omongan Ibu kemarin saya sepakat. Pas ketemu di sini itu saya sepakat. Kata Ibu bahwasanya kalau tanah itu masyarakat sudah menolak ataupun dia bersengketa, maka tidak boleh ada perusahaan. Omongan Ibu itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidur, saya ingat omongan Ibu itu. Saya ke kampus, saya ingat omongan Ibu itu. Bahkan saya duduk di toilet pun saya ingat omongan Ibu itu. Tetapi hari ini perusahaan masuk dan membentangkan kabel untuk bom itu bisa mau diledakan. Itu saya sesali dari Ibu tadi. Apa yang dikatakan Ibu itu kami sepakat. Tapi hari ini apa yang terjadi, Pak? Helikopter bisa terbang di sana. Dan dia melakukan semua itu yang kami kesal. Dan Bapak SKK Migas tolong berikan penekanan yang keras di sana kepada Balam Energi ini, Pak. Kalau memang sampai bom itu diledakkan, itu saya siap konsolidasi massa di atas 500 orang untuk datang ke sini. Saya tidak peduli. Dan itu saya sudah berjanji mau ditangkap, mau dipenjara, mau dibunuh, mau ditembak, saya sudah siap. Ya, sampai bom itu kalau diledakkan. Itu sampai bom diledakkan, aksi berikutnya itu saya siap mati, Pak. Saya siap mati. Bapak catat saya. Saya tidak bermain. Kalau Bapak main-main, nanti saya buktikan. Bapak polisi juga. Pak, kami mendengar kapan kiranya Balam ini hentikan, lalu polisi ini pergi dari kami ke tanah itu. Saya tidak bisa menjanjikan waktunya, tapi setelah ini saya akan konfirmasi dengan Pak Syafi'i. Ya, mungkin Mbak Christine juga udah konfirmasi dengan Pak Syafi'i. Bisa ditanyakan juga langsung ke Pak Syafi'i, karena beliau kan atasan saya. Nanti beliau yang akan mengambil keputusan. Nah, makanya tadi saya bilang yang dilakukan berarti saat ini mungkin yang sekarang tanpa sepengetahuan kami. Betul, Pak. Ya, yang kami lakukan adalah kemarin setelah kita ketemuin itu yang sudah kami panggil mereka dan kami sampaikan bahwa ini yang keberatannya teman-teman Sebrati. Berarti kalau mereka melakukan kegiatan itu berarti tanpa sepengetahuan kami. Nah, ini yang harus kami tegur mereka, yang harus kami pastikan lagi apa yang mereka lakukan sampai sekarang.
Ya. Pak, kami bisa nggak? SKK Migas ini membuat surat keputusan untuk lain-lain ini yang sudah masuk wilayah Bati itu tuh nggak usah ada wilayah jadi wilayah operasi begitu Pak. Karena itu yang dijanjikan langsung oleh Karena kami ini Pak. butuh kepastian hukum berupa surat tertulis gitu Pak. Kalau cuma secara lisan itu susah Pak. Gitu loh Pak. Lain yang sudah melewati sana berarti ya. Iya. 115 Pak, dari saya lain 3 lain ini sekarang itu dipaksa masuk oleh perusahaan dan kabel itu dibentangkan secara paksa dan itu datanya nanti Bapak nanti ambil Kabel itu yang itu dibentang secara paksa dan Itu yang yang ada foto di situ adalah palang masyarakat adat itu udah 6 kali Pak. Iya. udah 6 kali dipotong kayak gitu Pak. Nah, Jangan sampai kami kami punya marah. berang juga dengan sas ini Pak. Mereka potong ini. Saya nggak ada itikat baik dari SKK Migas, kami suruh masyarakat adat kumpul itu kami lalu kemudian bakar di tempat situ. Tidak mau tahu. Kami cuma takut ada pertumpahan darah Pak. Karena itu orang tua kami kenapa juga kan kami tidak mungkin lihat orang tua kami kenapa. Saya sudah bilang untuk saya saudara, mereka sudah siap mati dan saya juga Pak, kita siap masuk penjara. Yang penting kepala dibayar dengan kepala. Itu janji saya perempuan adat Pak. Kami ini ya Christina Marta Tiahau itu pahlawan perempuan yang 17 tahun dia meninggal mati demi harga diri dia tidak ingin dikuasai Belanda kan, dan dia di mayatnya itu ditancapkan di Banda. laut Banda Pak itu, dan rohnya ada di sini Pak. Saya bilang buat Bapak, jadi kalau Bapak memang gila dengan kami punya tangisan ini Pak, dan sampai ada peledakan dan kemudian orang tua kami disusahkan, apa sudah Bapak aja satu kepala, kau satu kepala, dia satu kepala. Nanti lihat aja Pak. Kami tidak di sini, berarti kami di luar. Ya Pak. Untuk apa kami hidup? Jika orang tua kami dibuat seperti itu, tanah kami dibuat, kami punya harga diri. Itu yang saya bilang. Ini dari perempuan Pak yang bilang. Saya sudah bilang berulang-ulang kali, ini bukan gerakan bayaran Pak. Ini gerakan yang lahir dari akar rumput yang langsung dari masyarakat, dan kami ini masyarakat adatnya. Itu Pak. Sehingga ini 1x24 jam, karena ini kan tidak ada kepastian dari Bapak kan. Saya mengerti dan saya memahami, sehingga saya kasih ultimatum untuk pimpinan Bapak 1x24 jam. Kalau kemudian tidak ada tindak lanjut lagi, saya konsolidasi Pak, supaya kita bikin saja kayak di SDM gitu Pak. Mungkin itu saja Bapak, karena saya tahu Bapak punya perkataannya, dia akan tetap sama, akan konfirmasi kepada Pak Sapei. Pak Sapei juga akan melakukan dengan pimpinan, sehingga kami buang waktu sebenarnya. Tetapi sudah janji saya kami kepada orang tua kami bahwa kami akan datang, karena ini mereka yang suruh datang dulu kasih tahu gitu. Karena kan mereka nggak mungkin kembali. Tapi sebetulnya kami sudah melakukan banyak istilahnya itu banyak tidak lanjut lah sebetulnya, tapi memang belum maksimal mungkin dari teman-teman kita. Tapi ini akan saya pastikan, Pak KPI juga akan memastikan juga ini akan ditindaklanjuti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dilakukan oleh Balam itu tidak sepengetahuan kami. Nah, yang sudah kami lakukan bahwa yang 115 katanya sih sudah ditinggalkan, ya 116 juga, tinggal 117 yang masih ada aktivitas kan, yang seperti ini kan 117 ya. Itu nanti akan kami akan pastikan kembali ya. Kalau yang hasil pembicaraan kita waktu di KP kemarin itu sudah kami tidak lanjut. Si Bati sudah tahu, si Balam sudah tahu, sudah memahami, tapi yang ada kegiatan baru ini itu tanpa sepengetahuan. Nanti kami akan coba akan kami lakukan pemanggilan kembali. Ya udah, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kami mohon undur diri juga karena kami mau Ya, bersama ya. kami kan. Mohon ditindaklanjuti ya Pak. Ya, insya Allah. KPK. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Ini nanti saya sampaikan ke KPI juga ya. Terima kasih Pak.